Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Parastantri, guru mapel biologi. Nah, apa kabar semuanya? Semoga sekalian sehat selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup biologi. Nah, sebelumnya kalian sudah paham belum apa itu biologi? Nah, kalau belum paham, mari kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, kompetensi dasar pada materi hari ini itu tentang ruang lingkup biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkatan organisasi kehidupan. Nah, ini lebih detailnya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, pengertian objek biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio yang artinya hidup, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan. Apa aja sih objek biologi itu? Nah, semua makhluk hidup, semua yang hidup, mulai dari tingkat atom, molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, bioma, sampai ke biosfer. Biologi itu apa sih? Nah, seluruh ragam kehidupan yang merupakan objek material dan tema persoalan dari tingkat organisasi kehidupan paling sederhana sampai ke kompleks. Nah, poin pentingnya itu ada objek material, tema persoalan, dan tingkatan organisasi kehidupan. Jadi kita akan bahas itu semuanya. Nah, objek kajian biologi itu berdasarkan ilmuwan R.H. Whittaker itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada protista, fungi, plantae, dan animalia. Ini contoh dari mereka. Kita nanti akan belajar tentang bakteri. Jadi makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi kita mengamatinya dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Yang selanjutnya itu protista. Protista ini dibagi menjadi 3, ada protista mirip hewan, tumbuhan, dan mirip jamur. Yang ketiga ini ada fungi, nanti kita akan belajar tentang jamur, mulai dari jamur yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata sampai jamur yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya seperti jamur yang biasa kita makan. Yang keempat itu plantae, kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, yang terakhir ini animalia. Kita akan belajar tentang viscus, aves, terus amfibi, reptil, dan animalia. Kita nanti juga akan mempelajari klasifikasi diri kita sendiri. Nah, manusia itu masuk ke kingdom apa sih? Oke, lanjut. Nah, biologi itu ada cabang-cabangnya, banyak sekali. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, itu ada anatomi, ada bakteriologi, terus evolusi, virologi, zoologi, patologi, filogenik, ginekologi, nah banyak sekali. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini ya contoh-contohnya, nanti akan kita belajar dari organisme yang paling kecil sampai ke organisme yang besar. Nanti kita akan belajar ilmu-ilmunya ada diklasifikasikan ke dalam ilmunya sendiri. Nah, biologi sebagai sains itu ada karakteristiknya, yaitu harus rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Rasional berarti ilmu biologi itu harus bersifat yang logis. Objektif harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, kita tidak bisa mempelajarinya. Terus empiris harus dibuktikan dengan penelitian atau eksperimen. Akumulatif, nah sains itu dapat dibentuk berdasarkan ilmu yang lama. Jadi nanti apabila ada eksperimen yang baru, nanti dikaitkan dengan ilmu yang lampau. Ya itu ya. Jadi harus ada keempat karakteristik ini. Kalau nggak ada keempat karakteristik ini, tidak bisa dikatakan ilmu sains. Oke, lanjut. Nah, objek dan ragam permasalahan biologi itu ada mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi,
komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Molekul berarti belajar tentang sesuatu yang kecil. Molekul berarti yang mempunyai sifat kimia, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Terus kita akan belajar tentang sel. Nah, contoh dari sel itu seperti sel darah merah, sel darah putih, sel parenkim, sel epidermis. Kemudian kumpulan dari sel itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan ini contohnya seperti jaringan epidermis, jaringan palisade, jaringan saraf. Nah, seperti itu. Kemudian setelah berkumpul nanti akan membentuk suatu organ. Organ ini contohnya seperti kulit. Nah, kulit kita ini termasuk organ. Terus sistem organ. Nah, di organ ke sistem organ itu nanti organ-organ yang berkumpul akan membentuk suatu sistem. Kemudian membentuk individu. Terus individu ini adalah makhluk tunggal. Terus populasi, yaitu kumpulan dari individu yang sejenis. Terus komunitas ini populasi, kumpulan dari populasi. Nah, misalnya ada populasi sapi, ada populasi kambing, ada populasi ayam. Nah, kayak gitu dia berkumpul akan membentuk suatu komunitas. Kemudian ada suatu ekosistem. Apa itu ekosistem? Kumpulan dari komunitas ini yang ada hubungannya dengan komponen biotik dan abiotik. Nah, itu ada hubungan timbal balik. Kemudian ada bioma. Bioma ini iklim suatu daerah mempengaruhi kehidupan yang ada di dalamnya. Contohnya ada tundra, taiga, savana, dan hutan hujan tropis. Nah, bioma ini punya ciri khusus, yaitu dia ditandai dengan vegetasi dan hewan yang dominan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah biosfer, yaitu interaksi antar bioma di permukaan bumi membentuk lapisan makhluk hidup di bumi. Nah, itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua.